berkembang insya Allah. Jadi karena sudah diikat di dalam ijazah itu, ya, walaupun ridhol walidain ini tidak termasuk yang di ijazah itu, ya, tetapi ada ta'alluqnya, ya, min haitsu, ya, bahwa ridhol walidain ini adalah madrasah yang sangat disayangi, yang merupakan perjuangan dari Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Husnul Duat. Maka saya juga punya ikatan di tempat ini. Kita berdoa mudah-mudahan bisa maju terus insya Allah, ya. Ya memang saya tidak bisa sering kemari, kata Tuan Guru Sholah tadi. Berapa tahun Tuan Guru? 11 tahun. Alhamdulillah, ya. Kalau saya tidak diundang kemari, ya berarti baik-baik saja. Jadi 11 tahun tidak pernah saya diundang kemari, berarti sudah Tuan Guru Sholah, Tuan Guru Abdul Aziz nih, wah tahu ya dengan dua, wah jelas saya selaku masalah. Alhamdulillah, mudah-mudahan begitu seterusnya, ya. Jadi beliau berdua ini sudah bisa mewakili. Tapi kalau ada keadaan situasi tertentu, insya Allah, ya, saya dengan senang hati, dengan penuh kesyukuran juga ikut bersama-sama di pondok pesantren kita ini, insya Allah. Yang kedua, pada hari ini kita juga memperingati wafatnya, ya. Memperingati wafat itu adalah mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Husnul Duat. Wah, kira tahun meninggal? Sudah berapa tahun? Ingat kapan meninggal beliau? Pada hari raya Idul Adha. Pada hari raya Idul Adha. Itu adalah insya Allah min alamat husnul khatimah, yaitu wafat pada saat jumu'ul muslimin, umat Islam diminta oleh Allah memperbanyak takbir, memperbanyak tahmid, memperbanyak talbiyah bagi yang menunaikan ibadah haji di tanah suci sana. Semua kita lagi takbiran, lagi talbiyah. Kemudian hari-hari itu adalah hari-hari berkurban, di mana setiap tetes darah, setiap helai rambut itu adalah ampunan dari Allah. Jadi pada hari yang penuh dengan ampunan, baik yang di tanah suci maupun yang di tempatnya masing-masing, saat itulah Al-Maghfurlah Tuan Guru Husnul Duat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fi yaumil maghfirah. Maka mudah-mudahan itu tanda beliau husnul khatimah. Bagi ananda semua dan kita semua, mari kita teladani, ya. Kita menghaulkan Tuan Guru Haji Husnul Duat itu artinya kita mengingat apa yang kita ingat, simatuhu at-tayyibah. Apa yang kita ingat, akhlaquhu al-fatilah. Dan salah satu yang saya ingat dari Tuan Guru Haji Husnul Duat adalah bahwa beliau ini adalah orang yang kemana-mana selalu ingin meringankan. Apa artinya Bapak Ibu? Kalau dia lihat ada orang sedang susah, sugulangna cerita-cerita si mina dengan ririk. Betul atau tidak? Jadi kalau ada majelis atau ada orang sedang susah, dilihat sedang serius, tidak ada yang senyum karena ada satu masalah berat, maka beliau datang ke majelis itu, beliau selalu membawa cerita, membawa cara, membawa ucapan yang membuat yang hadir itu lupa terhadap kesedihannya, yang membuat yang hadir itu akhirnya tertawa bersama-sama, tersenyum semua. Itu salah satu sifat dari Tuan Guru Haji Husnul Duat Al-Maghfurlah. Pernah di Ma'had, saya ingat sedang duduk kita sama Amidul Ma'had. Amidul Ma'had itu kan orangnya serius, ya. Tuan Guru Yusuf ini kan orangnya serius, duduk tegang semua. Lagi ada suatu perkara, suatu masalah, ada suatu hal, maka masalah duduk. Ada Tuan Guru Haji Yusuf, ada Tuan Guru Haji Hudatullah. Ini orang serius semua. Nah, begitu sedang tegang, tidak ada yang senyum, datanglah Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Husnul Duat. Begitu duduk, tak tok, ngomong 1-2 menit, rere selabuna.
Alhamdulillah. Tertawa semuanya. Jadi hilang kesedihan itu. Jadi sementara lenyap beban itu. Kenapa? Karena ada cerita-cerita yang ringan, yang menyenangkan hati, yang lucu dari Al-Maqfurlah Tuan Guru Haji Husnul Duat. Itu kalau kata orang Mesir namanya khafifud dam. Khafifud dam itu darahnya ringan. Ya. Kalau orang nyebang terus itu namanya ta'ilud dam, kata orang Mesir. Darahnya berat. Kalau ditimbang 1 ton berat darahnya. Maksudnya apa? Bembe anehnya sili-sili doang. Segede-gede milenya ngerengut doang. Nah, kalau beliau itu khafifud dam, darahnya ringan. Maksudnya itu adalah selalu membawa keceriaan, senyum. Dan itu adalah salah satu sunnah dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan begitu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bahkan ya, di dalam Al-Quran kan disebutkan basyiro. Basyiro, salah satu sifat utama Nabi itu basyiro. Basyiro itu maknanya sangat umum. Makna yang paling utamanya Nabi membawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman nanti akan mendapatkan surga. Makna umum yang paling utama Nabi datang membawa Al-Quran, yang di dalam Al-Quran itu ada kabar gembira, jannah bagi orang yang beriman, ampunan bagi orang yang beriman, kemuliaan bagi orang yang beriman. Itu makna yang umum. Tetapi para ulama juga menjelaskan bahwa basyiron atau mubasyiron itu artinya juga adalah setiap kali Nabi datang dia selalu membawa sukacita. Kalau ada masalah maka Nabi datang menjadi orang yang membawa solusi. Sebagaimana kisah yang sangat masyhur dalam sirah nabawiyah, sebelum Nabi diangkat sebagai Rasul, ketika orang-orang Quraisy sudah tidak tahu caranya menyelesaikan masalah, yaitu ketika mereka memperbaiki Ka'bah, lalu kemudian ada Hajar Aswad, maka semua kelompok Quraisy ingin supaya kelompoknya lah yang mengangkat dan meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah, sampai hampir perang. Lalu Nabi datang. Ketika Nabi datang, orang-orang Quraisy mengatakan, inilah orang yang akan membawa keputusan, yang akan memberikan jalan keluar. Maka kemudian Nabi meminta Hajar Aswad itu diletakkan di atas sorban yang panjang, dan setiap pimpinan kabilah diminta untuk memegang satu sisi dari sorban itu. Sama-sama mereka angkat, dan ketika sudah dekat Ka'bah, Nabi ambil dengan tangannya dan ditempellah Hajar Aswad. Semua senang, tidak jadi perang, tidak ada keributan. Itulah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu saya rasakan, ya. Betul lah Haji Suhardi? Betul deh Haji Suhardi? Nah, terlalu serius. Betul lah itu. Nah, kan selalu bikin ketawa ya. Ya, Tuan Guru Rasulullah selalu bikin kita ketawa. Ya, kalau kita lagi susah, minta beliau bicara 5 menit saja bicara, selalu teririk. Ya. Nah, kalau saya lihat anak-anaknya ini juga bikin jemaah ketawa. Ini Tuan Guru Sholah. Coba. Dari sekian banyak musalsal, dia kasih kita musalsal ayam jantan putih. Padahal si lain gue kan, tiba-tiba ada ayam jantan di panggung. Alhamdulillah. Nah, kita doakan putra-putra beliau ini mewarisi semua sifat-sifat baik dari ayahandanya, mewarisi semua semangatnya dalam berjuang, ya, khifatud dam, ya. Kemudian kesukaannya untuk berbagi ilmu, untuk berbagi ijazah, untuk berbagi hikmah, untuk berbagi kebaikan, kemurahan hati beliau. Dulu pada saat saya di Mekah menunaikan ibadah haji, pada saat beliau dulu masih tinggal di Mekah, masih kecil Tuan Guru Abdul Aziz. Tahun itu saya ingat tahun 1992. Kamu umroh ya Abdul Aziz? Hah? Kelas 2 SD dia. Saya datang ke rumah ayah beliau, yang Tuan Guru Haji Husnul Duat. Sholah juga masih di Mekah waktu itu. Tuan Guru Sholah, Tuan Guru Abdul Aziz. Saya datang ke sana. Datang saya berdua dengan misan saya, sepupu saya, Tuan Guru, lalu Gede Wirasakti. Kami berdua datang. Jadi begitu kami berdua datang, semua
makanan di rumah itu dikeluarkan. Dipanggil istrinya, yang ada di kulkas dikeluarkan, yang ada di dapur, pokoknya semua makanan yang disimpan-simpan, semua biskuit apa semua, sampai kita bingung. Sampai akhirnya semua makanan habis, dikeluarkan. Habis itu, begitu kami akan pulang, diberikan hadiah sarung oleh Al-Maghfurullah Tuan Guru Haji Husnul Du'a. Padahal saat itu beliau sedang sibuk karena menjadi salah satu orang yang bertugas untuk melayani jemaah haji. Tapi begitu datang ada 2 cucu gurunya, ya, kami datang itu tidak memberitahu. Ada yang mengajak pada waktu itu, maka kami datang tanpa pemberitahuan. Loncat dia lagi duduk itu. Dia ingat lagi duduk, loncat, teriak langsung. Minta sama istri beliau, mudah-mudahan istri beliau panjang umur ya. Allah tawil umraha. Nyorak langsung. Semua yang ada di dapur dikeluarkan, yang ada di kulkas dikeluarkan, yang ada di lemari biskuit segala macam dikeluarkan. Sampai saya sama Tuan Guru Gede Sakti itu, saya saling tengok, kita bingung dia mau jawab apa. Ya itu saking senangnya beliau. Habis selesai makanan, begitu pulang dikasih sarung kita. Alhamdulillah. Itulah kesan pertama berjumpa dengan beliau. Orangnya karim, penuh dengan kemurahan hati dan kebaikan. Alhamdulillah. Beliau juga punya keistiqomahan. Kalau sudah meyakini, nah ini juga sifat yang harus diteladani oleh para murid keluarga besar Ridhul Walidain. Kalau beliau sudah meyakini sesuatu berdasarkan ilmu, berdasarkan maklumat, segala hal yang diperlukan untuk bisa menilai, dia teliti satu-satu, dalilnya, alasannya, latar belakangnya semua. Kalau sudah sampai pada satu keputusan, kalau sudah sampai pada satu ketetapan, maka beliau akan menjalani itu seterusnya. Termasuk ketika beliau tetap istiqomah ke Pancor. Pada saat banyak yang terombang-ambing, banyak yang salah faham, banyak yang saling menghujat, menghina, mencerca, tapi beliau ketika sudah paham, sudah mengerti, sudah utuh ilmu yang sampai pada beliau, maka beliau mengambil keputusan, dan keputusan itu beliau pegang sampai akhir hayat beliau. Alhamdulillah. Itulah Al-Maghfurullah Tuan Guru Haji Husnul Du'a. Istiqomah, tegak teguh dalam prinsipnya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, kalau saya cerita tentang beliau itu mungkin nanti akan terlalu panjang ya. Banyak cerita-cerita, Masya Allah. Kita lagi pernah ada perjalanan kami berdua dengan beliau itu, Tuan Guru Husnul Du'a Al-Maghfurullah. Kami pulang dari timur Bima menuju ke Lombok. Tiba-tiba di daerah Sumbawa, tengah malam, jam 3 malam, mau bayangin sudah jam 3 ke Kelong. Dari pagi sampai maghrib kita berkegiatan, kita pulang ke Lombok. Tiba-tiba sekitar jam 3 malam, tiba-tiba ada orang menghadang di jalan itu. Menghadang tapi pakai sarung. Dihadang kami, akhirnya kan ngerim. Begitu dihadang, kan tiang waktu itu lagi tidur di mobil, ngantuk. Beliau juga ngantuk. Begitu ada hadangan, saya dibangunkan oleh beliau. Tuan Guru, apa arahnya apa? Kan loncat gitu kan. Ada orang menghadang, ngerim gitu. Ternyata begitu ngerim, itu adalah jemaah yang minta pengajian jam 3 kelem. Innalillahi. Kan saya ngantuk luar biasa, beliau juga ngantuk luar biasa. Jam 3 malam minta pengajian di rumah itu pinggir jalan. Ada juga disiapkan makanan ternyata. Itu rupanya jamaah yang tidak dapat jadwal, maka dengan segala cara dia harus supaya kita bisa mampir di tempatnya, supaya dia dapat pengajian. Memang jamaah MBDI itu menuah milih ya, bahaya.
Ya jemaah ini memang ya Allah ya Rabbi. Hari berhenti karena saya ngantuk luar biasa. Beliau juga ngantuk. Jam 3 nggak tahu saya apa yang mau saya sampaikan coba. Apa sih tapi yang pengajian kita ngantuk capek luar biasa. Akhirnya dia bilang kasih tahu kayak pengajian. Terus beliau balas, "Guyu itu dia tahu apa ini katanya." Jadi kita saling canda berdua sambil turun itu. Kasih tahu